Oke guys, ini kusen jendelanya yang akan kita pasang. Oke, syarat pemasangan kusen jendela yaitu kita harus memasang kusen pintu dulu guys, sebagai ini kusen pintunya sebagai acuan untuk kita memasang kusen jendelanya. Jadi sebelum kita memasang kusen jendela, kita pasang dulu kusen pintunya. Tujuannya agar tinggi serta kerataan kusen jendela dan pintu bisa sejajar ya guys. Oke guys, ini kusen pintunya. Jika sudah kalian pasang, baru kita pasang kusen jendelanya. Ya, ini kusen jendelanya. Oke, langsung saja kita praktek ya guys. Jika sudah kusen pintunya kalian pasang, kemudian kita ambil mistar atau meteran, terus kita ambil patokannya dari sini ya guys. Kita ukur kira-kira. Nah, kebetulan yang kami pakai ukurannya yaitu 80 cm ya guys. Oke, tujuannya kita ukur begini supaya nanti lebih mudah kita menyelangnya. Tidak perlu kita ambil patokan yang tinggi kusen di atas ini ya guys. Nah, supaya kita tidak perlu jauh-jauh memanjat. Oke, setelah kalian buat 80 cm di sini di kusen pintunya, kemudian sebelahnya juga kita buat juga 80 cm. Kita buat 80 cm juga sebelahnya dari kusen pintunya. Oke ya. Nah, jika sudah, oke, 80. Jika sudah, kalian buat sebelahnya juga 80 cm. Kemudian proses selanjutnya yaitu kalian selang guys. Oke, ini selangnya. Kalian selang tali airnya sini dan sini, kalian selang. Oke, usahakan airnya harus sama ya guys. Misalnya yang kalian ukur ini di sebelah sini belum sama, berarti perlu kalian ganjal bawahnya entah dengan paku. Kalau selisihnya berapa mili, bisa kalian ganjal. Dimana yang bagian yang kurang, kalian ganjal supaya pas kalian nyelang nanti sama rata ya guys. Artinya kalau sama rata sini dan sini sama rata, berarti kusennya sudah tegak lurus ya guys. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian setelah kalian selang, sudah selesai kalian selang, sudah rata kedatarannya dari titik ini tadi, kemudian kalian selang di bagian yang akan kita pasang kusen jendelanya guys. Oke, ini batas. Setelah kita selang lagi guys dari sana tadi, dari kusen pintu tadi yang kita selang lagi ke sini. Oke, kita selang. Nah, ini tandanya di sini sama di sini guys. Nah, nih. Oke, pintunya. Oke, jika sudah dapat kerataannya, tingginya sama, sudah kedatarannya. Oke, proses selanjutnya yaitu kalian pasang paku seperti ini dan tali. Itu juga di sana yang kalian serang tadi. Nah, ini kalian ukur kira-kira berapa lebar kusen kalian. Nah, misalnya, kebetulan kusen kami lebarnya 12 cm. 12 cm. Jadi
8 cm ditambah 2 cm 10 cm, 8 tambah 2 artinya 8 cm untuk bata, 2 cm untuk plesterannya, 2 cm sebelah untuk plesterannya. Jadi total 2 cm, 2 cm tambah 8 cm jadi 12 cm ya guys. Jadi kalian buat ininya 2 cm. Nah, setelah 2 cm, oke. Dimana kira-kira 2 cm nya kalian buat untuk kira-kira 2 cm nya. Oke, 2 cm di sini. Jika sudah, kalian tarik benangnya ke sana lagi 2 cm guys. Oke, nanti di sini 2 cm lagi ya guys. Kalian pasang talinya. Oke. Jika sudah, kemudian pada kusen jendelanya jangan lupa kalian kasih kawat dan paku ya guys, seperti pada video ini. Tujuannya agar semen dan kusen kita lebih merekat dan lebih kuat, serta kusen kita juga akan awet dan tahan lama ya guys. Itu tujuannya dikasih paku dan kawat ini. Oke, kemudian jangan lupa pada kusen jendelanya kita kasih tanda seperti kita memberi tanda pada kusen pintu ya guys, di setiap sisinya 80 cm ya guys. Oke, tujuannya kita ukur begini supaya nanti lebih mudah kita menyelangnya. Setelah kalian buat 80 cm di sini, kemudian sebelahnya juga kita buat juga 80 cm. Kita buat 80 cm juga. Nah, jika sudah, oke, 80. Jika sudah, kalian buat sebelahnya juga 80 cm. Kemudian proses selanjutnya yaitu bagian sebelah situ juga ya. Berarti ini tinggal tutup aja sudah kan, buat bagi stingnya kan? ya. Oke, jika semua sudah dilakukan, saatnya kita melakukan pemasangan kusennya ya guys. Oke, pada video ini sebelum kita menaikkan kusennya, jangan lupa kita persiapkan bantalan untuk menahan kusennya. Untuk penahan atau bantalan kusennya terserah aja mau menggunakan bata, kayu atau yang lainnya. Yang jelas untuk bantalan supaya mudah kita menyeting kerataan kusen yang sudah kita tandain tadi dengan tali yang sudah kita buat tadi ya guys, yang sudah kita load tadi. Oke, disimak aja videonya ya guys. Oh ya, untuk ketinggian batako di bawah kusennya yang terlihat pada video ini, kami sudah memperkirakan ketinggian bata yang harus kami pasang sebelumnya. Jadi kami sisakan space untuk memasang bantalan. Selain itu juga supaya nanti pas saat pengelotan tidak kelebihan atau ketinggian pemasangan bata yang di bawahnya ya guys. Oke, untuk cara penghitungan penyusunan batanya yaitu kami menghitungnya dari tinggi kusen
dikurang tinggi kusen jendela, yaitu kusen pintu misalnya 200 cm, sedangkan kusen jendelanya 100 cm. Kemudian dari 200 dikurang 100, sisanya 100 cm. Nah, berarti perkiraan tinggi bata sekitar 100 cm. Karena kita harus memasang bantalan atau bantalan untuk kusennya, jadi kami kurangin space-nya ya kira-kira 15-10 cm ya guys. Kira-kira seperti itu ya guys, cara kami menentukan ketinggian bata di bawah kusennya. Oke, jika sudah kita memasang bantalan kusennya sudah pas, tidak bergerak, saatnya kita memasang talinya ya guys. Dimana tali tadi yang sudah kita ukur 2 cm pinggirnya serta sudah kita load ya guys. Oke, bisa kalian lihat pada video ini. Nah, ini proses dimana kami melakukan penganjalan pada bantalan, dimana pada kusen yang sudah kita tandain tadi kita harus sama ratakan dengan tali yang kita pasang. Apabila talinya kelebihan bisa kita kurangin bantalannya, dan apabila talinya masih lebih tinggi daripada kusennya, pada kusennya bisa kita ganjal. Nah, bisa kalian lihat pada video ini ya guys. Pada intinya guys, pada proses di video ini kita melakukan kerataan antara kusen yang sudah kita tandain tadi dengan tali yang sudah kita load. Jadi wajib harus sama rata ya guys. Artinya kalau garis yang kita tanda serta tali yang sudah kita load tadi sama rata, berarti kusen kita sudah rata, atau untuk kerataan tinggi kusennya bisa dikatakan sudah pas ya guys. Oke, jika sudah guys, kita tahan lagi guys di bagian sininya. Supaya tidak bergerak juga guys, kita skor supaya tidak gerak kiri kanan tidak bergerak. Lihat nih. Nah guys, kira-kira ya, penahan bawah lagi ya berarti. Ya, itu sudah. Oke, kemudian kita ambil lot atau unting-unting, tujuannya agar rataan atau tegak lurus kusen yang atas dan kusen yang bawah supaya tetap sama ya guys. Nah guys, pada video ini adalah proses dimana kita harus mencari tegak lurusnya kusen dari atas sampai ke bawah, serta selain tegak lurusnya yang harus kita dapat, kita juga harus sudut kusen itu jangan sampai melewati atau mengenai tali yang kita pasang tadi guys. Karena apabila kusen itu tadi melewati tali yang untuk membatas plesteran, karena kalau sampai sudut kusen itu melewatin tali yang kita buat, maka plesteran kita nanti akan menipis juga guys. Jadi pada proses seperti di video ini, kita dituntut untuk mencari selain tegak lurusnya kusen, kita juga harus bisa
meratakan pada sisi kusen, pas tepat pada tali. Apabila kusen sudah tegak lurus, akan tetapi sisi kusen mengenai tali yang kita buat tandain tadi, yang tujuannya seperti yang pada video sebelumnya saya bilang, untuk lapisan plesteran. Jika itu mengenai sudut kusen, maka plesteran kita pun nanti bakalan menipis juga guys, itu kalau kelewatan. Nah, jika kekurangan pun akan mengurang juga. Jadi kalau bisa pada proses seperti ini harus pas guys, artinya harus dibagi di tengah-tengah yang saya bilang tadi, 2 cm untuk lapisan plesteran bagian luar, 2 cm nya untuk lapisan bagian dalam, sedangkan 8 cm untuk batakonya kalau kalian menggunakan batako. Nah, apabila kusen salah juga, tidak tepat pada tali yang kita tandain tadi, atau kekurangan ataupun lewat, nanti akan mempengaruhi pemasangan bata kita juga akan berbeda dengan bata yang di bawah yang kita pasang duluan tadi. Jadi harus betul-betul pas ya guys, baik kusennya pas dengan talinya maupun kusennya pun nanti pas kita pasang bata harus pas dengan bata yang di bawah juga. Jadi proses seperti ini yang sangat lama dan ribet guys. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan menyetel kusen ini. Jadi tidak mudah untuk betul-betul pas di tengah maupun pas di talinya itu. Jadi harus sabar serta harus betul-betul diulang ya guys. Jadi walaupun tegak lurusnya kita dapat sudah, akan tetapi sisi kusen mengenai tali ataupun sebaliknya sisi kusen keluar dari tali yang kita tandain tadi tetap harus kita rubah atau kita ulang lagi. Jadi tegak lurus saja itu tidak menjamin kusen kita betul-betul rata dengan bata ya guys. Jadi intinya kusen harus tegak lurus, kemudian harus pas dengan tali yang kita buat, serta harus pas dengan bata yang akan kita pasang selanjutnya. Jadi pada proses seperti ini kita dituntut betul-betul tepat, harus sabar, serta harus mengulang-ulang sampai betul-betul tepat dan pas di tengah-tengah batanya atau kusennya, harus pas tegak lurus serta harus rata atau sejajar dengan tali yang kita pasang tadi ya guys. Kira-kira seperti itu, bisa kalian lihat aja pada video ini. Proses yang kami kerjakan lumayan lama serta panjang untuk betul-betul kami menemukan kusen yang tegak lurus serta pas di tengah-tengah dan tidak dan sejajar dengan tali yang kita buat tadi guys. Nah, jika semua sudah kita kerjakan, sudah pas semuanya, baru kita paku atau serta skors yang sudah kita persiapkan dari awal ya guys.
Jika sudah, kita kerjakan lagi di bagian sebelahnya lagi ya guys. Kurang lebih sama prosesnya seperti di awal tadi, atau seperti sebelahnya tadi ya guys. Untuk menyetel kusennya, kan coba lihat talinya. Ini kan? Pakai bata yang kecil ya. Ngeri. Oke guys, kira-kira seperti itu caranya. Yang lain tinggal mengikuti kusen ini aja guys, jadi patokannya. Misalnya kalian sudah pasang itu, bisa juga itu atau ini. Jadi semuanya tinggi kusen, jendela dan pintu sama semua guys. Nah kebetulan pintunya ada angin-angin, ini tidak ada anginin. Nah nanti kalau ada angin-anginnya kita samakan dengan yang di atas guys. Kira-kira seperti itu aja guys. Oh ya, tunggu pemasangan kusen berikutnya ya guys. Thank you. Nah ini guys, untuk kerataan lotnya, kalau talinya yang kita sudah lot tadi, selain sebagai kerataan, selain itu juga untuk space plesterannya. Kalau sudah kita lot atau selang tadi, otomatis tingginya sudah sama rata. Yaitu bisa dilihat juga, kita cek lewat unting-unting ini. Nah jika talinya dari bawah ke atas sudah lurus dengan pinggir kusen, berarti kerataan kusennya sudah pas ya guys. Kira-kira seperti itu aja guys untuk tutorial kali ini, tutorial memasang kusen versi kami tukang abal-abal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys.